atau ditabung apa gimana lah ya. Tapi gue bersyukur pandemi. Kenapa? Jadi Kenapa itu lu bersyukur pandemi? Dari segi ini ya, dari segi tadi jadi mahasiswa terus part time. Yay. Buat kalian nih yang menjadi barista, jangan. Hai friends, kembali lagi di channel Rehansan. Oke guys, jadi di video kali ini mungkin aku bakal ngobrolin tentang hal yang agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya aku ngobrolin tentang PWK paling sering, tapi kali ini aku pengen ngobrolin tentang gimana rasanya jadi mahasiswa sekaligus jadi barista di coffee shop gitu. Oke, jadi mungkin sepertinya kalau dilihat ini bakal ada ngobrol santai reborn. Jadi ngobrol santai bakal reborn kembali, bakal lahir kembali di channel ini mungkin ya. Karena kedepannya mungkin bakal banyak konten-konten ngobrol gitu. Oke, kali ini aku nggak sendiri, aku sama salah satu teman aku juga. Jadi dia mahasiswa sekaligus barista di salah satu coffee shop. Bisa dikenalin dulu. Halo. Gue kenalan nih. Santai aja, relax, dibikin santai. Ini bukan ajang penilaian apa gimana. Ya kenalin guys, nama aku Abi, aku temennya Rehan. Mungkin bisa dikenalin apa, maksudnya lebih ke barista di salah satu coffee shop mana apa gimana gitu. Oke. Jadi kalau kesibukan ya, sekarang satu jurusan sama Rehan di PWK, terus Ya, kita pernah bikin video bareng sebelumnya. Kita pernah bikin video bareng. Terus ini kita syuting yang kedua nih. Kali kedua gue masuk ke channel YouTube ini. Iya. Terus selain jadi mahasiswa semester tua ya, aku juga ngebar di salah satu coffee shop di Semarang, dekat-dekat kampus juga, namanya AG Coffee. Ya gitu sih. Iya. Oke, jadi mungkin aku kenalin juga diri aku. Aku Raihan, aku juga mahasiswa PWK. Selain mahasiswa PWK juga aku jadi barista di salah satu coffee shop yang namanya Lain Hati. Jadi Lain Hati ini bisa dibilang coffee shop franchise lah. Kalian mungkin juga nemuin di kota-kota kalian, kota-kota ya mungkin kota-kota besar juga, dan ini udah sampai Indonesia Timur juga, Lain Hati gitu. Oke, jadi mungkin kita langsung mulai aja pembahasannya biar nggak terlalu lama. Yes. Ya, kita langsung masuk ke sesi pertama aja. Topiknya gimana sih rasanya jadi mahasiswa sekaligus barista di salah satu coffee shop. Itu gimana tuh? Oke. Ini gue langsung jawab. Iya, bisa mulai dari lu dulu lah. Kalau aku rasanya pasti apa ya? Punya dua kesibukan langsung gitu. Iya. Kerasa capeknya pasti. Terus mungkin orang ngelihat kalau misalkan kita mahasiswa terus ntar kerja jadi barista di salah satu coffee shop, wah keren ya, kenalannya ini gitu-gitu, punya banyak teman, punya banyak ya, circle-nya bagus segala macam. Tapi di balik itu kalian pasti akan merasakan sebuah effort yang sangat luar biasa ngehandle dua itu sih. Terutama manajemen waktu nggak sih paling dapat. Apalagi mungkin di jurusan kita ya, maksudnya PWK kan banyak banget kelompokan yang kerjaan-kerjaannya tuh nggak bisa yang kita atur sendiri gitu loh. Mungkin kalau jurusan kalian yang kayak ekonomi atau segala macam yang tugasnya lebih individual dan bisa kalian atur sendiri schedule-nya, bisa lebih enak lah ya. Kalau kita kan schedule-nya kan bareng-bareng kelompok, jadi ya mau nggak mau harus ngikutin kemauan kelompok juga ya, sama-sama lah. Oke, sebelum kita lanjutin, kita udah bawa nih masing-masing kopi di coffee shop kita. Ini dari AG Coffee, ini dari Lain Hati Coffee. Oke. Bisa langsung di ini aja, Be. Sambil dibuka aja nggak? Udah masukkan. Kita ininya bareng. Tuh, 2, 3. Oke. Jadi mungkin bisa dijelasin dikit ya sebelum mulai. Kalau aku ini kopinya namanya kopi Dilema. Jadi dia kopi rasa coconut pandan. Ya kurang lebih gitulah. Ini favorit aku sih di LH nih, kopi Dilema. Kalau lu bisa dicoba ini bawa AG Coffee, namanya AG Coffee. Ini signature di AG Coffee Corner. Gue suka sih ini karena dia double shot, tapi apa ya? Kalau kebetulan emang lagi pengen minum yang strong aja kali ini. Gitu. Ya.
Oke, kita lanjutin. Jadi kalau ya emang paling kerasa banget tuh manajemen waktunya kalau jadi mahasiswa sekaligus barista gitu. Dimana sebenarnya nggak cuma barista sih. Kalau misal lu jadi mahasiswa dan juga lu nge-part time gitu pasti paling kerasa tuh manajemen waktunya gitu. Benar. Tapi lebih enak lagi kalau tugasnya individu, jadi kita bisa ngatur sendiri semuanya. Kalau dari aku sih, iya paling kerasa selain manajemen waktu sih kebiasaan kali ya mungkin ya, lebih ke habit kali ya. Karena biasanya kalau apalagi musim-musim kayak gini, musim-musim pandemi gini, kita sering ngabisin waktu di rumah atau kosan gitu. Jadi kita jarang kemana-mana gitu lah. Tapi dengan adanya part time atau istilahnya ya kerja sampingan gitu, bisa kebiasaannya agak berubah sih. Sering keluar lagi aja gitu. Ya sering dari kosan ke coffee shop, terus balik lagi ke kosan dan gitulah pokoknya. Terus apalagi ya mungkin yang dirasakan juga ya mungkin pertemanannya nambah juga, circle pertemanannya lebih banyak kenalan aja gitu sih. Terus ya part time kan emang tujuannya buat nyari-nyari uang tambahan lah ya. Jadi bisa buat jajan lebih banyak lagi apa atau ditabung apa gimana lah ya gitu. Tapi gue bersyukur pandemi. Kenapa? Jadi kenapa itu lu bersyukur pandemi? Dari segi ini ya, dari segi tadi jadi mahasiswa terus part time. Kan dulu gue pernah ngerasain juga sebelum pandemi ngebar juga di salah satu coffee shop juga. Terus beda banget rasanya sama pas pandemi ini. Jadi karena kan kuliahnya online, jadi serba lebih lebih enak lah, kuliah bisa sambil di tempat kerja segala macam. Kalau mungkin dulu waktu offline bakal lebih struggling lagi sih, cuman gara-gara pandemi. Dan gila sih itu, kalau pas zaman offline sebelum pandemi itu tugasnya udah ibaratnya ngeri, ditambah part time juga sampai tengah malam ya, sampai dini hari ya, sering banget. Lu mungkin udah ngerasain berbagai macam ombang-ambing perbaristaan lah ya. Dibanding aku yang cuma mungkin ngalamin baru satu kali ini. Ya sekali inilah jadi barista gitu di satu coffee shop juga gitu loh. Jadi mungkin secara pengalaman juga lebih banyak si Abi gitu loh, tentang baristaan. Dia udah ngalamin dari offline ke online. Iya sih, aku setuju sih. Di masa pandemi online ya kelebihannya juga lebih manajemen waktunya lebih enak sih. Maksudnya kita tahu sendiri gitu kuliah online gimana. Kalian mungkin sering ngerasain kuliah sambil di kosan, kuliah sambil ngemil, kuliah sambil rebahan lah pokoknya. Yang penting asal materinya kena sama tugasnya dikerjain aja sih gitu. Kalian udah ngerasain semua pasti gimana rasanya kuliah online. Pasti banyak lah waktu-waktu tambahan gitu. Jadi mungkin kalau sama nge-part time jadi lebih enak aja gitu. Apalagi kuliah online tuh dia juga bisa di mana aja gitu. Kita kuliah di coffee shop, kita kuliah di jalan, cuma dengerin dulu apa gimana. Beda kalau presentasi mungkin kita harus stay di satu tempat. Tapi kalau mungkin cuma dengerin materi, kita mungkin bisa sambil jalan-jalan atau lagi di luar gitu. Itu sih paling kerasa. Oke, jadi mungkin kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua ini lebih ke dampaknya kali bisa, atau dampak atau efek atau bisa dibilang manfaat lah kita dari nge-part time gitu. Mungkin dari Abiko dulu ya. Kalau buat aku dampak ya, kalau buat diri sendiri sih lebih ngebikin buat gue lebih disiplin sih. Maksudnya karena kan tadi ada kita aja kuliah ada banyak schedule, terus tambah satu schedule lagi, mau nggak mau kita juga harus ngatur waktu biar efektif kan. Jadi di situ bener-bener ngerasain kalau di dalam 24 jam lo harus bener-bener bisa produktif gitu. Jadi mungkin manfaatnya yang pertama itu lo bisa jadi lebih disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua mungkin ya tadi mungkin udah disinggung di awal ya, kita makin banyak kenal orang, karena kan kayak misal kita lagi ngebar terus ada customer datang lagi, dari situ kan pasti kita bakal ngobrol, terus bahkan kenal customer sendiri. Terus dengan kita jadi barista pasti teman-teman circle kita kayak datang ke tempat coffee shop kita, tempat kerja kita makin tempat mainnya jadi di kafenya lah ya. Jadi makin ningkatin intensitas kita buat
ketemu banyak orang, ya seru aja sih. Tadi disiplin itu, terus tadi banyak teman, apalagi itu aku kan extrovert kan, jadi dengan menjadi seorang barista ini kayak mendukung kehausan akan itu ketemu banyak orang. Terus kalau dari segi finansial sendiri, gue juga ngerasain sih kayak bangga aja gitu sama diri sendiri, kayak di titik yang sekarang lo udah bisa ngasilin duit sendiri, ya mungkin nggak banyak, tapi ya bersyukurlah bisa buat seenggaknya lah ya. Seenggaknya kalau di samping duit jajan orang tua gitu, kita bisa ada uang tambahan lagi ya, bisa buat jajan lagi atau ditabung apa gimana lah, coba. Jadi lebih lebih tahu maknanya duit sih karena ngerasain sendiri gimana struggle-nya nyari duit kayak gimana kan. Jadi pertama lebih ngargain, terus juga ya bisa dikit-dikit nyukupin kebutuhan sendiri gitu sih, senang aja. Tapi kadang mungkin dulu waktu gue awal-awal jadi barista kan baru pertama kali megang duit hasil kerja sendiri, itu jadi kalap sendiri aja. Kalap tuh masih boros apa gimana? Iya boros. Jadi kayak kan ini duit hasil kerja aku kan, agak inilah ya, agak kayak lebih appreciate dirinya tuh terlalu berlebihan lah ya. Jadi kayak cepet banget semua dipakai buat apresiasi diri sendiri, habis deh. Tapi itu dulu awal-awal jadi barista, awal megang duit. Sekarang udah mendingan ya, udah mulai. Tapi emang itu aku perhatiin juga itu sifat alami manusia sih. Jadi awal-awal kerja itu dia pasti, kebanyakan orang itu juga ngerasa dia punya uang sendiri, jadi ya dia lebih pengen seneng banyak gitu loh dari uang itu gitu. Lebih pengen spend money-nya tuh lebih banyak dulu. Manfaatin buat happy dulu karena setelah bersusah payah ya kan. Jadi mungkin ya baru berapa kali gajian baru ngerti, oh ternyata benar. Seberat ini dan sepenting ini uang gitu. Sepenting ini uang buat gua kelola gitu. Kalau secara nggak hidup, lifestyle gitu, lu sering banyak nongkrong apa gimana? Bener. Mungkin kalau dulu sebelum ngebar kayak ya jarang gitu loh, bukan jarang sih, kurang ini aja kalau main atau ke coffee shop. Tapi setelah jadi barista kayak dengan tempat kerja lo kayak gitu, terus kesiaran lo di sana segala macem, jadi kebawa aja suasana gitu. Jadi kalau apa-apa pasti coffee shop ya. Gitu deh. Tapi bener tau coffee shop tuh bikin kalau buat aku ya, bikin kerjaan tuh makin produktif anjir. Seproduktifnya gitu lu di coffee shop gitu. Oh, seproduktif dibanding lu di kosan apa gimana gitu. Kalau aku makin produktif tuh kalau bener-bener sendirian ke coffee shop. Jadi walaupun seramai apapun orang di sana, tapi kalau kita sendiri tuh pasti akan fokus gitu loh sama kerjaan kita. Karena kita nggak kenal orang lain yang ada di situ, nangkep nggak? Kalau misalkan nih kita ada di coffee shop, terus ternyata ada orang yang kita kenal nih barusan masuk, pasti kita bakal ke distract, kayak pasti bakal say hello dulu, halo gitu pasti. Terus habis itu ngobrol, makin nggak fokus. Tapi kalau emang di situ lo bener-bener sendirian, nggak ada yang lo kenal, itu pasti makin bisa makin bisa fokus sama kerjaan yang lagi lo kerjain sih. Ya mungkin lu coffee shop setembaran nggak pernah lu cobain semua bagaimana? Ya belum semua sih. Hampir lah ya. Dan kalau di kosan tuh hawanya ini anjir. Pasti kalau udah ketemu kasur, terus megang laptopnya sambil kelendotan, senderan di tembok gitu tuh vibes-nya udah ngantuk gitu loh. Jadi nggak bisa deh. Aku dibanding sebelum jadi barista juga ke coffee shopnya lebih sering gitu, karena ya itu baik lagi, di samping ya itu ada uang tambahan dan juga ya mungkin karena udah lama juga kerja di coffee shop, jadi kayak ya pengen aja ke coffee shop buat ngerjain tugas di sana atau cuma sekedar nongkrong sih. Udah nongkrong dan pengen pengen nyobain juga kopinya sebenarnya. Iya. Terus ntar kalau udah nemu yang klik gitu, kita ke sana terus apa gimana? Iya betul. Yay. Buat kalian nih yang menjadi barista, jangan. Pengen part time juga dan ngerasa itu bakal ngebuat lo bikin berkembang segala macam, lakuin aja. Tapi kalau misalkan lo udah ngebayangin ntar aku kuliah, ntar aku ngebar juga, udah kebayang capeknya segala macam, ya udah jangan. Ya intinya tuh baik lagi nih. Ini sebenarnya closing statement sih.
dari aku dulu ya. Nge-part time tuh boleh-boleh aja asalkan lu nggak tertekan, asalkan lu bisa manajemen waktunya, asal lu bisa tetap happy, dan ya pasti resiko tuh tetap pasti ada gitu di balik keputusan yang kita buat gitu loh. Artinya jika lu milih nge-part time, jadi lu harus terima resiko bahwa lu bakal jadi orang sibuk gitu, lebih sibuk dari biasanya gitu. Kalau dari aku ya mungkin nambahin Rehan sama sih kurang lebih. Yang penting tuh dari dalam diri kalian sendiri, jangan kalian mau nyoba itu tuh ke trigger orang lain gitu loh. Oh dia jadi barista di sini, terus gue lihat-lihat kayaknya keren juga ya, bisa mungkin ketemu banyak orang segala macem. Tapi di balik itu kalian pasti bakal ada apa ya, ada momen pahit-pahitnya pasti sih. Dan kan namanya itu dunia kerja kan, kita harus dituntut profesional, dan menurut gue itu lebih bakal banyak drama sih di dalam sana. Jadi kalian juga harus siap fisik buat capek, siap mental juga ngadepin sedrama itu dunia yang sebenarnya. SOP-nya juga harus ditaati ya, SOP dari coffee shop, masing-masing coffee shop itu. Jadi ya kalian harus benar-benar punya niat dalam diri yang kuat sih, jangan cuman ikut-ikutan ya. Karena ntar pasti kalian akan ada di titik dimana yang bikin kalian bakal down. Oh ternyata gini ya kerja sambil itu. Nah pas lo kayak gitu tuh ya, kalau misalkan lo nggak punya niat yang kuat ya, lo pasti bakal nyerah dan lepas gitu aja. Tapi kalau lo emang tadi mau nyoba karena diri lo sendiri dan lo punya keinginan di sana ya, ntar segala apapun badai yang menghadang, pasti ntar ya bisa nyesuain lagi buat bisa up lagi semangatnya segala macam. Mungkin ya. Jadi kayaknya ini udah agak lama juga, udah 20 menitan nih. Jadi kayaknya gitu aja untuk ngobrol santai kali ini. Buat kalian nih yang mungkin masih pengen nanya-nanya atau bingung tentang hal ini apa gimana, kalian bisa tanya juga ke aku atau ke Abikur. Nanti aku kasih nama Instagramnya di sini. Oke, selain itu pokoknya kalian yang udah nonton ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi lah ya. Ya kalau kalian udah nonton, udah kayak seneng banget sama kontennya, tapi kalian nggak subscribe kan ntar gimana gitu kan ya. Harus subscribe lah ya. kurang komplit gitu ya. Kurang komplit lah ya. Ya pokoknya kalau misalkan lo ngerasa channel ini bermanfaat buat lo dan lo suka sama apa yang udah Rehan bikin dan kita obrolin hari ini ya, jangan lupa kalian subscribe, kalian like, dan kalian share ke teman-teman. Iya. Kayaknya gitu aja. I wanna say thank you and always be creative. Thank you. Yo. Oke.